What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarek sadulur sabaraya satimrungan saincu Adam silih asa silih asih silih asaan eta inti nama bro. Perkenalkan, nama gua Fahrisa Setia Putra ya. Gua dari PB Unsur dari UI. Lu kenal ya UI, kemudian udah gede itu mah unsur indah, tapi ini mah ya. Ini gua di sini bakalan memaparkan soal keseimbangan simultan pasar uang dan pasar barang. Jadi ini bagian dari tugas kita. Gua di sini nggak sendiri ya. Gua kemarin dapat bahan-bahan juga dari teman-teman gua yang dari bagian kelompok gua juga. Mereka udah ngumpulin materi-materinya. Sekarang akan membahas bagaimana kedua kurva ini dalam satu grafik. Keseimbangan yang terjadi merupakan keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Jika kurva IS dan kurva LM bertemu pada satu titik, maka titik tersebut menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi di pasar barang maupun pasar uang. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya tentang pembahasan keseimbangan simultan pasar uang dan pasar barangnya. Regapkeun men, regapkeun men, regapkeun men, regapkeun men. Konsep equilibrium simultan pasar barang dan pasar uang. Kurva IS. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan antara tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang dan jasa. Sedangkan kurva LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat suku bunga yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang. Equilibrium simultan di pasar barang dan pasar uang tercapai jika equilibrium pada kedua pasar tersebut terjadi pada tingkat pendapatan yang sama dan suku bunga yang sama. Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga, keseimbangan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pendekatan grafis, yang kedua adalah pendekatan matematis. Pendekatan grafis dilakukan dengan memotongkan dua kurva, yaitu kurva IS dan kurva LM, sedangkan pendekatan matematis dilakukan dengan cara mencari titik potong kurva IS dan kurva LM. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hana, silahkan. Oke, makasih Arul. Selanjutnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Arul bahwa untuk melihat tingkat pendapatan nasional dengan suku bunga yang sama itu bisa dilihat dari dua cara, yaitu pendekatan grafis dan matematis. Nah, kebagian Hana ini adalah pendekatan grafis. Nah, pendekatan grafis itu dilakukan dengan memotongkan dua kurva, yaitu kurva IS dan kurva LM. Berdasarkan titik potong kedua kurva IS dan LM akan diperoleh titik keseimbangan yang menunjukkan pendapatan nasional dan suku bunga yang sama. Nah, untuk yang pertama ada kurva ini. Nah, kurva ini itu adalah interaksi pasar uang dan pasar barang menghasilkan keseimbangan secara bersama-sama, diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan pendapatan bunga. Jadi, saat terjadi pergeseran atau pergerakan kurva IS atau LM, maka ada keseimbangan umum baru hasil interaksi pasar uang dan pasar barang seperti ini kurvanya. Nah, grafik berikut menggambarkan berilustrasi keseimbangan umum baru pada saat ada pergerakan atau pergeseran kurva LM. Nah, biasanya pergeseran kurva LM ini disebabkan oleh kebijakan moneter yang menyebabkan kurva LM itu bergeser. Jadi, kurva LM itu bisa bergeser ketika adanya kebijakan moneter. Ada lagi kurva yang seperti ini. Nah, kurva ini tuh keseimbangan umum baru pada saat pergeseran IS terjadi. Nah, biasanya pergeseran kurva IS ini terjadi ketika adanya kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini akan menyebabkan kurva IS bergeser atau bergerak. Selanjutnya adalah pendekatan matematis. Pendekatan matematis dilakukan dengan cara mencari titik potong dua kurva antara kurva IS dan kurva LM. Berikut adalah contoh soalnya. Pertanyaannya, berapa titik keseimbangan antara kurva IS dan kurva LM? Berikut ini adalah cara menyelesaikannya. Jadi, keseimbangan umum terjadi pada tingkat suku bunga 10%
disebabkan oleh adanya kebijakan yang mempengaruhi keadaan keseimbangan di pasar barang dan jasa maupun pasar uang. Kebijakan yang mempengaruhi keadaan keseimbangan di pasar barang dan jasa itu disebut dengan kebijakan fiskal atau disebut juga dengan kebijakan di sektorial. Kemudian, kebijakan yang mempengaruhi keadaan keseimbangan di pasar uang itu disebut dengan kebijakan moneter. Oke guys, so thank you, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jaga kesehatannya, soalnya kan sekarang negara kita sedang mengalami pandemi yang sangat luar biasa. Jadi jaga kesehatannya, selalu stay di rumah, save body, save us pokoknya nama ya bro. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.